Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun, tentunya bersama saya Alif. Kali ini saya kedatangan paket dari Shopee yang isinya adalah peralatan dalam bercocok tanam. Nanti saya akan mereview satu persatu apa aja, apakah worth it atau tidak, karena harganya cukup miring. Oke, sebelum kita review persatu kita lihat intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini yang saya belanja ini ada beberapa jenis dan harganya ini di bawah 100.000 semuanya ini. Langsung aja kita unboxing. Oke, yang pertama kita lihat ini sarung tangan teman-teman. Ini fungsinya buat teman-teman yang malas menggunakan sekop untuk untuk mengaduk media, teman-teman bisa menggunakan ini. Lucu juga sih. Ini dari plastik, terbuat dari plastik ujungnya. Yang belakang ini kain kolor seperti biasa. Bahannya yang saya bikin penasaran ada ini teksturnya latex dari karet namun lentur seperti kulit. Teman-teman bisa lihat teksturnya seperti apa. Melar. Oke, langsung yang satunya saya gunakan saja. Kenapa saya membeli sarung tangan ini? Pertama, kadang saya malas menggunakan sekop dalam mengaduk media. Dan yang kedua, saya akan menanam buah naga yang memiliki duri yang cukup tajam-tajam. Apakah durinya akan mengenai kulit saya ketika saya sudah menggunakan ini? Mari kita praktekkan langsung teman-teman. Oke, hasilnya tidak terasa sakit teman-teman. Wow, cukup lumayan, cukup worth it untuk teman-teman beli. Teman-teman lihat dulunya seperti ini. Ini sangat tajam jika terkena kulit, bisa bikin berdarah. Dan hasilnya lumayan. Ada sedikit rasa seperti tertusuk namun tidak sakit teman-teman. Dan ini saya genggam seperti ini masih nyaman. Jadi terbilang saya membeli ini sangat-sangat worth it dengan harga cukup murah. Teman-teman bisa cek di Shopee untuk harganya. Oke, kalau untuk mengaduk media seperti apa? Langsung saja kita praktekkan. Nah, ini buat teman-teman yang nggak suka menggunakan sekop seperti ini sepertinya bisa menjadi solusi, karena bagian sudut ini seperti ini sangat nyaman. Dan tidak terlalu menempel untuk kotorannya atau debu-debu dari sekam.
worth it untuk teman-teman beli dan bisa digunakan seperti semestinya teman-teman. Jadi saya bilang ini tidak rugi, karena kadang kalau kita belanja online harga murah itu barangnya tidak jelas, kualitasnya buruk. Namun ini sepertinya lumayan walau saya baru menggunakan sekali. Nanti jika ada trouble mungkin saya akan mereview ulang. Namun penggunaan pertama kali ini sangat memuaskan, kecuali baunya yang sangat masih bau karet, baunya sangat tajam. Mungkin itu aja kekurangannya. Nah, yang kedua adalah ini teman-teman. Ini buat semai, bentuknya garpu. Teman-teman sebetulnya bisa buat sendiri menggunakan garpu, namun saya karena penasaran dan sepertinya lebih simpel seperti ini daripada membuat dari garpu. Ini untuk mencabut settling semai. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, biasanya yang tersulit itu yang kecil-kecil seperti ini dan posisinya menjadi satu seperti ini. Oke, langsung kita praktekkan saja apakah ini worth it atau tidak. Biasanya saya menggunakan tusuk sate. Nah, ini teman-teman, kita cari yang seperti ini. Ini yang biasanya sulit. Wah, kakak semua. Mungkin ini terlalu besar. Nah, seperti ini. Nah, ini agar akar tidak rusak saat kita cabut. Sepertinya tidak jauh beda teman-teman ketika saya menggunakan tusuk sate atau lidi. Oke, kita coba ulang. Mungkin yang agak besar. Oke, seperti ini saat kita mencabutnya, posisi akar dan posisi garpunya. Oke teman-teman, setelah tadi saya mempraktekkan dari ukuran kecil sampai ukuran besar seperti ini, hasilnya tidak jauh beda ketika saya menggunakan lidi atau tusuk sate. Jadi rasanya itu nggak jauh beda teman-teman. Apa kita akan mencoba di semaian yang belum direpoting. Nah, coba kita ambil untuk di semaian yang paling atas. Pastinya keangkat semua. Nah, keangkat semua. Ya, mungkin cukup segitu aja teman-teman reviewnya. Kayaknya kegunaannya ya standar, nggak jauh beda sama saya menggunakan lidi. Oke, selanjutnya kita review ini teman-teman, sekop dan garpu. Lucu juga, kirain ukurannya kecil, ternyata lumayan besar. Ini untuk apa ya? Kita lihat teman-teman, ini skopnya ada dua, yang satu lebih lebar dan yang satu lebih runcing, dan ini garpunya. Nah, ini kita kasih tahu.
apakah bagus menggunakan alat ini. Lumayan enak sih teman-teman. Lebih ke feel-nya aja teman-teman ketika teman-teman menggunakan alat ini untuk merapikan tanaman kaktus teman-teman. Rasanya beda ketika teman-teman hanya menggunakan potongan aqua yang saya gunakan. Nah, ini yang biasa saya gunakan menggunakan ini potongan aqua. Ini juga mudah teman-teman. Kalau teman-teman pengen menghemat, teman-teman bisa menggunakan botol aqua seperti ini. Botol aqua, gelas aqua dipotong seperti ini runcing. Ini yang seperti teman-teman lihat, dan ini yang sering saya gunakan. Dan saya mencoba mereview ini, apakah sebenarnya juga saya penasaran dengan alat-alat ini yang beredar di marketplace. Ternyata ya yang tadi saya bilang, feel-nya berbeda daripada kita menggunakan ini. Seperti apa ya rasanya? Seperti kita benar-benar bertani di kebun yang luas. Good lah. Saya bilang sih nggak rugi teman-teman membeli alat-alat yang tadi saya sebutkan, karena harganya juga nggak sampai 100.000 semuanya. Coba kita rapikan menggunakan ini. Oke, kita coba fungsinya skop yang runcing seperti ini teman-teman. Kalau untuk mengambil media sepertinya agak susah. Mungkin untuk merapikan juga bisa teman-teman. Tapi sepertinya lebih asik menggunakan garpu. Seperti lebih mantap. Oke. Oh, ada yang masih terlihat. Oke teman-teman, yang terakhir sebetulnya cuma ini, saya membeli buat pengakaran buah naga polybag seperti ini. Sebenarnya ini nggak perlu direview karena rata-rata kualitas dan bahannya sama, dan teman-teman juga mesti sudah sering lihat. Namun yang ini biasanya teman-teman penasaran, dan inilah review dan barangnya. Saya pertama lihat juga, saya kira memang terlalu lebih kecil lagi, ternyata lumayan besar, nggak kecil-kecil banget, lumayan ukurannya segini teman-teman. Buat ngerasain seperti apa menggunakan alat ini tuh berbeda ketika menggunakan
peralatan biasa yang bentuknya mungkin tidak seperti peralatan petani pada umumnya. Namun ketika kita menggunakan alat petani seperti ini, rasanya berbeda teman-teman. Ini bisa menjadi pengalaman yang unik ketika kita memiliki taman kecil seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini review kali ini. Ini adalah peralatan yang bisa teman-teman beli di marketplace. Saya ini membeli di Shopee. Harganya tidak sampai 100.000. Sama ini juga tidak sampai 100.000. Yang paling worth it ini yang saya beli ini adalah sarung tangan ini teman-teman. Ini ketika kita menggunakan ini duri tidak terasa, namun masih ada sedikit namun tidak terasa. Lebih nyaman menggunakan ini daripada menggunakan tangan telanjang ketika kita memegang kaktus. Dan untuk mengaduk media ini juga worth it kalau teman-teman nggak suka menggunakan skop seperti ini. Dan ketika teman-teman menggunakan skop-skopan ini, skop mini, feeling kita bertanam itu berbeda teman-teman. Rasanya berbeda ketika hanya menggunakan alat-alat seadanya seperti ini. Apalagi taman kita, kebun kita cuma sebesar ini teman-teman. Pasti rasanya kita ingin memiliki sesuatu yang berbeda ketika kita reporting atau kita menanam kaktus seperti ini di dalam pot yang kecil seperti ini. Apalagi kita belum memiliki taman kaktus yang besar atau kebun kaktus yang besar. Ini bisa membantu untuk melampiaskan sesuatu hasrat yang kurang dalam berkebun. Cocok lah teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ini bermanfaat silahkan share. Jangan lupa teman-teman selalu mencari informasi di channel Jogja Gurun karena banyak sekali manfaatnya, terutama teman-teman yang ingin belajar kaktus dan sekulen. Saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai jumpa, selamat berbelanja.